Assalamualaikum, hai semuanya, masih bersama Bunda Evi dengan anak dua di rumah desa sederhana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar, amin. Tahu nggak sih teman-teman, aku melakukan aktivitasku ini jam berapa? Ini tuh aktivitasku lakukan setengah limaan ya teman-teman, karena masih cuacanya gelap banget. Habis subuh gitu aku langsung beberes biar cepet-cepet kelar nantinya, karena itu pekerjaan rumah cukup banyak ya teman-teman, dan nantinya juga kegiatannya padat gitu. Yang namanya rumah perdesaan kayak gini ya teman-teman, apalagi rumahku itu depannya masih tanah kosong, depan belakang samping rumah kanan kiri itu masih tanah-tanah kosong, dan itu tanahnya orang ya teman-teman. Dan pada akhirnya kalau dibuka jendela depan pun masih gelap-gelap gulita, dan tiba-tiba juga anakku yang kedua ini juga terbangun karena mungkin ya terlihat ibunya berisik gitu di depan, jadinya dia pun itu ikut terbangun ya teman-teman. Bisa dilihat jendelanya ku buka dan di depan pun masih gelap gulita. Setelah jendelanya ku buka, langsung aku untuk bersihin maksudnya teman-teman. Debu-debu yang ada di jendela ini pastinya nempel-nempelnya juga banyak ya, karena ini ventilasinya itu full ya, udaranya cepet masuk gitu ya teman-teman, karena jendelanya seperti ini modelnya. Di rumah aku masih jadul-jadul itu ya teman-teman, karena ini pun juga masih rumah lama gitu. Dan alhamdulillahnya aku tuh suka banget ya dengan model rumah yang jadul seperti ini ya, yang masih kuno tapi itu estetik gitu ya teman-teman. Apa sih yang ngomongnya kayak gitu ya teman-teman. Dan lanjut, setelah pintunya ku buka, depannya masih gelap gulita gitu teman-teman. Lanjut juga aku beberesin, hilangin debu-debu di area kursi. Dan lanjut pun aku juga untuk kebas bagian area lemari agar debu-debunya juga hilang. Kalaupun di sini tuh debunya banyak sekali ya teman-teman. Kalau di kamera tidak kelihatan sekali ya, tapi kalau kita mendekat itu debunya bisa mabul-mabul gitu teman-teman. Bisa ditanyakan ya teman-teman kosakataku atau ucapan-ucapanku yang kurang dimengerti oleh teman-teman, karena biasanya itu masih kecampuran dengan bahasa Jawa gitu. Setelah selesai di area ruang tamu untuk menghilangkan debu-debunya, lanjut aku untuk beresin area kamar anak-anak. Ini pun area kamar anak-anak tapi tidak pernah tempatin ya teman-teman. Ini anak-anak pun masih tidur di area depan TV, dan akhirnya pun ini emaknya yang harus super ekstra gitu ya teman-teman. Dan ini pun berantakan sekali ya untuk area kamarnya, mulai dari lipat-lipat selimut terlebih dahulu, dan nantinya pun masih ada ya bantal-bantal yang belum untuk dibereskan karena masih dipakai untuk anak-anak masih tidur. Untuk hari ini itu karena hari tanggal merah, jadinya itu anak-anak pun bangunnya pun kesiangan ya, terutama anak pertama ya teman-teman, karena dia tahu kalau hari ini itu harinya tanggal merah, jadinya dia pun itu tidak mau kalau bangun terlalu pagi. Sampai lupa ya teman-teman, kalau untuk hari ini itu pun tidak tanggal merah. Aku baru kepikiran yang ada di pikiranku ya, karena 2 hari kemarin itu habis libur, 2 hari itu tanggal merah, yang satunya apa gitu, yang satunya ada cuci bersama gitu. Untuk hari ini tuh hari Sabtu gitu teman-teman, jadinya itu tidak tanggal merah, ini hari kecepet ya teman-teman. Biasanya kalau anak-anak bilang itu hari dimana 2 hari libur itu bisa dikatakan hari kecepet gitu teman-teman. Dan anakku yang kedua itu pun hari ini tuh masuk teman-teman, maaf sekali
sekali ya untuk informasi kalau hari ini tuh pun tanggal merah. Setelah untuk lipat-lipatnya selesai, lanjut untuk sapu di area kamar, karena juga pun tadi debu-debunya setelah aku kibas-kibas kasur cukup banyak. Setelah itu lanjut diteruskan dengan sapu area ruang tamu, karena juga berdekatan kamarnya teman-teman. Lanjut aja sapu-sapu di area ruang tamu yang sudah banyak kotorannya, debu-debu, alhasil tadi aku kibas-kibas gitu. Jadi ibu rumah tangga harus siap siaga dan harus pintar-pintar bagi waktu, apalagi punya anak sekolah yang berangkatnya selalu pagi gitu ya. Anakku TK itu berangkatnya setengah tujuan gitu teman-teman, dan harus kalau pagi itu gercep-gercep untuk beres-beres ya, agar semua beresan di rumah, bersih-bersih rumah itu cepat selesai dan cepat kelar. Karena kalau disambi wirawiri gitu ya teman-teman, itu pekerjaan rumah itu kelarnya itu agak lambat gitu ya. Kalau sudah nanti antar anak sekolah, biasanya itu pun ibunya tuh nyantol ke sana kemari dan pekerjaannya pun itu tidak cepat terselesaikan. Sapu-sapu area ruang tamu itu cukup lama ya teman-teman, karena juga area ruang tamu pun itu cukup luas. Dimanapun ya, bukan area ruang tamu aja yang luas ya, area tempat TV, area dapur pun kalau di rumahku itu cukup luas. Alhamdulillah bisa menampung untuk pengajian-pengajian gitu ya. Biasanya kalau di desa itu ada pengajian rutinan gitu ya, bisa menampung banyak orang ya. Kalau di rumah itu biasanya kalau rumah-rumah orang sekarang gitu ya, anak-anak muda gitu ya, gitu mulai terbentuknya rumah-rumah kecil gitu di area ruang tamu, dan di kamarnya itu pun besar. Dan sebaliknya kalau rumah zaman kuno, zaman dahulu gitu ya teman-teman, kalau di area-area ruang tamu, area-area yang lainnya keluarga gitu pun itu luas banget, dan di area kamar itu sebaliknya sempit ya teman-teman. Dan mungkin kemungkinan lagi ya, aku pengen juga punya kamar yang luas gitu teman-teman, dan doain aja punya rezeki yang luas, lancar, dan semuanya teman-teman juga diberikan rezeki yang lancar juga, amin. By the way, sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir untuk nonton videoku ya teman-teman. Jangan lupa selalu untuk tombol loncengnya, dan untuk kritik dan saran yang baik-baik, yang positif gitu. Setelah di area ruang tamu selesai kelar, lanjut untuk area depan, area perdapuran gitu teman-teman. Di area perdapuran ini pun karena cuacanya masih gelap gitu ya, masih pagi banget, pada alhasilnya di video pun juga agak gelap gitu teman-teman. Padahal di sini juga diterangi juga lampu gitu teman-teman, karena juga termasuk di belakang rumah keadaannya seperti ini. Lanjut pun videonya termasuk agak gelap. Kegiatannya hari ini di area perdapuran, buang-buang sisa-sisa makanan yang sudah basi ya teman-teman, karena sudah tidak termakan. Dan untuk beres-beresin tempat-tempat yang kotor aku taruh di area cuci piring. Setelah semuanya sudah terkumpul, area tempat-tempat yang kotor ya, mulai dari piring, wajan, sutil, serok gitu ya teman-teman, sudah terkumpulkan di area tempat cuci piring. Lanjut aja aku juga lap-lap di bagian yang kotor-kotor di area perkomporan kayak gini. Yang banyak kotor-kotor itu area perminyakan ya. Perminyakan itu cukup banyak untuk tetes-tetes gitu teman-teman. Dan di atasnya kompor ini adalah tempat perbumbuan ya teman-teman. Kemarin aku belinya di online shop gitu. Dan pada akhirnya di rumah itu ada tempat bumbu yang termasuk tidak muat ya teman-teman, kegedean gitu dimasukkan. Jadinya tunggu aja untuk tempat-tempat yang nantinya aku pesen untuk yang pas ditaruh di tempat area perbumbuan. Setelah ngumpulin semua barang-barang yang kotor terkumpul gitu, lanjut aja untuk cuci-cuci ya. Termasuk ini banyak banget ya teman-teman, kalau pagi-pagi itu mesti ngumpulin barang-barang yang sudah terpakai kotor gitu, mestinya numpuk banyak gitu, karena juga yang nyuci satu ya ibunya, dan anak-anak pun kalau setelah pakai langsung
langsung aja ditaruh karena juga masih kecil-kecil teman-teman. Dan setelah itu pun biasanya ibunya tidak satu piring cuci ya, tunggu juga biasanya kalau sudah terkena mager gitu ya, tunggu ngumpulnya banyak baru dicuci, apalagi kalau malam-malam itu mager banget ya untuk cuci piring gitu teman-teman. Nunggu aja cuciannya itu lumayan banyak sekarang ya. Kalau dengan cucian numpuk gitu ya mungkin termasuk lumayan berat gitu teman-teman, dan jangan ditiru kalau masalah untuk mager-mager gitu teman-teman ya. Kadangkala itu seorang ibu rumah tangga mesti ada mager-magernya gitu. Asyik-asyiknya ibunya ngerekam, tiba-tiba si bocil pun ikut andil untuk masuk suara. Maaf banget ya teman-teman kalau ada suara-suara, kadangkala suara-suara anak-anakku yang kadang refleks gitu ya kalau tidak tahu pas ibunya rekaman. Biasanya kalau anak yang pertama itu tahu banget ya kalau ibunya sedang bikin konten, sedang ambil video, sedang untuk rekaman gitu, dia pun langsung diem 1000 bahasa ya. Kalau si kecil itu pun sulit banget untuk dikondisikan karena juga masih umur sekitaran 4 tahun gitu teman-teman. Dan anakku itu ya antara yang pertama dan kedua itu jaraknya cukup dekat ya teman-teman, dan alhamdulillahnya sekarang itu lumayan enak aja ya untuk asuhnya karena sudah lumayan besar ya. Kalau dari dulu itu masih kecil-kecil ya ribet gitu ya, tapi kita syukuri semuanya dan alhamdulillahnya terasa sekarang itu agak legaan gitu teman-teman. Biasanya sih aku tuh rekaman malam hari ya kalau anak sudah terlelap gitu ya, tidak ada suara bising-bising gitu teman-teman. Dan kalau ini tadi aku rekamannya tuh pas waktu pagi banget ya untuk kejar tayang ya, untuk tayang video gitu teman-teman. Dan pada akhirnya anak-anak pun sudah beraktivitas dan tidak bisa dikondisikan kalau ada suara-suara bising yang lainnya, mungkin ada anak-anak atau yang lainnya gitu teman-teman. Dan kalau malam hari kemarin itu masih banyak ya kegiatannya dan super duper capek banget ya, apalagi untuk rekaman gitu harus kita dengan keadaan yang fit, keadaan yang ceria ya gitu teman-teman. Dan lanjut aja di videonya untuk sapu-sapu area sampingnya dapur gini ya. Area samping dapur itu ada area yang terbuka yang tidak aku tutup gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya mesin cucinya di sana ada, di sini ada. Dan ini aku jelasin teman-teman, untuk mesin cuci yang warna hijau ini punya ibu aku. Dan kemarin aku bawa ke rumah untuk dibenerin karena mesin cucinya untuk giling yang untuk cuci-cucinya itu rusak. Dan pada akhirnya di rumah kan ada alat-alatnya gitu ya. Jadinya aku bawa aja ke rumah untuk dibenerin. Karena kayaknya sudah selesai itu mesin cucinya sudah bener, tinggal aja ngangkut ke rumahnya ibu. Setelah ini anak-anak sudah bangun, pada akhirnya TV-nya tidak dimatikan ya. Dan lagi-lagi ini ibunya yang super duper untuk ngangkatin kasur sendiri. Anak-anak tuh sukanya tidurnya di depan TV seperti ini teman-teman, dan mintanya ditaruhin kasur empuk gitu ya, super ekstra pokoknya. Kalau setelah untuk tidur gitu kita berdiriin kasurnya biar luas ya pemandangannya, dan untuk bermain itu pun bisa leluasa anak-anak. Dan jangan salfok sama lantai aku yang depan area TV itu sudah di keramik dan yang sampingnya itu belum di keramik. Jadi aku jelasin teman-teman, untuk area sampingnya TV ini kok belum di keramik teman-teman. Yang pertama biayanya tuh kayaknya ada ya gitu teman-teman, tapi kita itu belum punya yang namanya garasi motor. Pada akhirnya di area samping TV ini aku tempatin untuk area garasi motor ya. Jadinya kalau di keramik gitu lantainya itu pun mesti kotor gitu teman-teman. Pada akhirnya kita inisiatif aja tidak di keramik terlebih dahulu sampai kita punya garasi sendiri
untuk di area luar. Dan beginilah penampakan area depan teras rumah seperti ini teman-teman. Alhamdulillah dikasih rumah yang luas gitu ya. Kalau untuk lari-larian anak pun cukup bisa dan bisa kemana-mana gitu. Dan udah dulu teman-teman kayaknya di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.